Kalau bicara soal Liga 1 di musim ini ya, emang lagi-lagi pemain asing mendominasi sih. Kita lihat aja dari top skornya. Itu ada yang namanya Paulo Henrique dari Persiraja, Iya. Banda Aceh, dan Endousel. Kedua pemain itu Wih, Andre. Bang, apa nih sponsor? Wah, enggak. Belum ada yang deal nih, Bang, sponsor. Aduh, pusing, Bang. Kirain sponsor. Iya. Tadi minumannya satu ya. Sehat lah. Ini ngecilin terus. Biar kayak pemain-pemain Liga 1, Bang. Oh iya. Kan badannya keker-keker. Betul sekali. Soalnya kalau bicara soal Liga 1 nih, gue lagi pusing. Kenapa, Bang? Bukannya gimana ya? Tapi gue melihat banyak pemain asing yang terlalu mendominasi di Liga Indonesia sejak dulu. Nah, iya, Bang. Gua mikir tuh liga kita kayak surganya pemain asing, Bang. Tapi nerakanya buat pemain lokal karena tuh bukan gimana ya, Bang ya? Peran pemain asing tuh di tim Liga 1 kayak sangat dominan, Bang. Bener, dominan banget, terlalu dominan. Karena tuh ada tim yang sangat ketergantungan kan. Iya, betul. Kalau gue boleh ngasih sedikit data ya, kita bisa lihat saat 11 tahun yang lalu deh, di saat Liga Super Indonesia di musim 2008-2009. Kita melihat dari situ top skornya. Saat itu top skornya adalah Boas Rosa dan Christian Gonzalez. Christian Gonzalez waktu itu masih Uruguay, karena dia status WNI-nya di tahun 2010. Dua orang itu waktu itu top skor mencengangkan lah, bisa dibilang mencengangkan untuk para fans sepak bola Indonesia karena total mencetak 28 gol. Kemudian semusim setelahnya di tahun 2009-2010 itu ada yang namanya Aldo Barreto dari Paraguay. Itu top skornya. Kemudian kedua Boas lagi Boas kan. Terus di tahun musim 2011-2012 itu ada yang namanya Alberto Gonçalves, itu Brazil. Kemudian 2013 Boas lagi. Hanya Boas ya sepertinya pemain Indonesia yang dapat bersaing untuk menjadi top skor. Kemudian di tahun 2014 ada Emmanuel Kenokne. Kemudian di agak modern nih, di mana Liga 1 2017 mulai saat itu Liga Indonesia telah dicairkan lah dari pembukuan FIFA. Tapi lagi-lagi top skornya dikuasai sama orang asing, Stefano Convalius. Itu kan pemecah rekor ya? Nah, unik ini, Bang. Pemain kita pernah punya rekor, Bang. Itu namanya di yang berhasil memecahkan tuh Ferry Sandria kan. Dia tuh saat masih memperkuat Bandung Raya, dia mencetak Bandung Raya. Bandung Raya. Oh, Bandung Raya. Dia mencetak 34 gol. Itu pada tahun pada Liga Indonesia 94-95. Tapi itu ketika dipecahkan sama Stefano Convalius. Nah, rekornya pecahkan berarti tahun 2017. Berarti kan terjadi pergeseran, Bang. Pemain lokal kita mulai tergusur nih. Bahkan dari sisi rekor ya. Iya, rekor. Dan setelah Stefano Convalius pun 2 musim setelahnya masih pemain asing, Bri. Iya. Si Alexander Rakic dengan 21 gol dan Marco Simic yang kemarin 28 gol. Itu menjadi sebuah dilema untuk Striker lokal. Walaupun di sisi lain pemain-pemainnya itu dapat memberikan kontribusi yang bagus untuk klub lokal, dimana juga otomatis antusiasme fans daerahnya juga bagus dong. Tapi ya di sisi lain itu dapat berdampak karena tuh kehadiran para striker asing berdampak positif untuk liga kita, Bang. Makin berkembang kan. Tapi striker kita kayak kurang bersaing, Bang. Ya, kurang bersaing. Karena pelatih tim Liga 1 lebih mempercayakan pos-posnya diisi pemain asing, Bang. Ya, nggak salah juga sih. Iya. Karena kan yang terpenting itu tugasnya dari seorang pelatih adalah meraih 3 poin bagaimanapun caranya. Pihak klub pun sudah menyediakan dana ibaratnya, dan pihak regulator PT LIB juga telah memberikan sebuah peraturan setiap klub mempunyai maksimal 4 slot pemain asing kan. Dan itu bisa dimaksimalkan dengan baik oleh mereka untuk memperkuat komposisi pemain. Tapi masalahnya adalah setiap pemain asingnya itu kan mengisi peran-peran sentral yang untuk ibaratnya bisa berpengaruh kepada timnas Indonesia. Gitu. Padahal tuh, Bang, kita tarik ke belakang nih, Bang. Ada pemain striker kita pernah menjadi top skor di kancah Asia sih, Bang. Mungkin Asia Tenggara. Contohnya di Bambang Pamungkas kan. Oke, Bambang Pamungkas. Menjadi top skor di Selangor kan. Dia Malaysia, tuh di Malaysia dia membawa Selangor Traber winner. Dan Bambang pun pernah menjadi top skor Piala AFF. Saya itu Ilham Jaya Kusuma pun sama pernah menjadi top skor di Piala AFF. Berarti kan striker kita nggak ketinggalan, Bang, nggak kalah kualitasnya. Bicara soal kualitas ya mungkin yang dahulu kita nggak bisa sepelekan lah ibaratnya gitu, tapi juga perlu diingat juga dahulu pun slot pemain asing mungkin nggak sebanyak yang sekarang, mungkin regulasinya berbeda dengan yang sekarang gitu, tapi itu kan pemain-pemain yang berani keluar dari zona nyaman nggak sih? Iya, benar berani berkiprah di negara tetangga kan. Ya, luar Indonesia kan, sedangkan di Indonesianya malah dia ini sama orang-orang asing ibaratnya kayak gitu kan. Iya, karena tuh kita lihat dari striker asing kita terjadi kesenjangan sih, Bang, setelah Bambang Pamungkas pensiun. Mungkin bibit-bibitnya belum terlihat lagi, Bang. Nah, baru beberapa tahun kebelakangan nih baru muncul kan kayak
Bogus Kavi udah mulai berkarir di Utrecht. Iya, betul. Kayak maksudnya agak jauh sih Bang jaraknya. Agak jauh ya. Jadi kalau gue melihat dari sisi pandangan gue pribadi, adanya pemain asing di Indonesia itu seenggaknya pro kontranya ada. Iya. Pro-nya tadi ya buat kepentingan klub juga, buat kepentingan para fans nasional di beberapa daerahnya juga. Tapi kontranya ya pemain tergerus gitu Iya. kan, karena kalau otomatis sebuah klub mendatangkan pemain asing, otomatis pemain asing itu lebih bagus kan ibaratnya Iya, kayak gitu. Pasti kan klub nggak mau milih pemain asing yang ecek-ecek, kembali harus standar di atas pemain kita lah. Solusinya ya salah satunya tuh PSSI membuat program Garuda Select kan. Nah iya benar. Nah, didikan akademi dari pemain-pemain muda di tanah air itu dikirim sama PSSI melalui program Garuda Select ke Eropa. Iya. Mencuri ilmu sebanyak-banyaknya di sana, kemudian juga mencari pengalaman dengan klub lokal Eropa gitu. Walaupun usianya sama, tapi kan pola permainan, fisik dan sebagainya itu kan Iya. pasti hampir mirip dengan pemain senior. Sekarang kalau kita melakukan pembinaan di luar Bang ya, secara nggak langsung kan mungkin klub-klub luar memata-matai Bang. Oh ini potensi nih. Jadi ada besar kemungkinan mereka dicomot kan. Dicomot. Kayak kasusnya Bagus Kavi kan, Iya. dicomot ke Jonggu. Kalau menurut lu sendiri Ndri, Garuda Select itu berperan penting nggak sih buat Indonesia? Berperan penting. Berperan penting ya. Program mirip Garuda Select apa? Sebelumnya? Primavera ya. Oh, Primavera. Karena tuh Italia ya? Italia itu mengenalkan karakter sepak bola Indonesia keluar Bang. Karena tuh di Indonesia ini pun ada para atlet yang berkualitas. Bagus lah ya Bagus. ibaratnya kayak gitu. Terlepas pemain asing, ada juga Bang klub yang terlalu bergantung Bang dengan pemain asing yang sudah menjadi naturalisasi, mungkin biar nambah kuotanya kan. Dari PSSI sendiri kan cuma hanya menyediakan 4 slot Bang ya. Nah, jadi mereka ngakalinnya pakai pemain naturalisasi ya. Naturalisasi dan pemain keturunan. Karena tuh pemain keturunan ya pengalamannya lebih banyak Bang di benua Eropa mungkin. Sebelumnya ya? Iya. Siapa Nah, aja nih? catatan gue nih ada Persib Bandung Bang, peringkat pertama. Itu pemain asingnya banyak Pemain asing dan keturunan dan naturalisasi. jadi bocah-bocah Bandungnya itu nggak kelihatan ya, bocah-bocah Iya. Jawa Baratnya nggak kelihatan ya. Ya kita lihat Persib di 2 laga Liga 1 tampil cukup menjanjikan Bang, 2 kemenangan. Tuh, menyapu bersih ya. Persib tuh punya 4 pemain asing. Pelatihnya pun orang asing. Pelatihnya pun orang asing, dia punya pemain keturunan seperti Erza Walian, terus dia aja sih Bang pemain keturunan dan naturalisasinya tuh ada Victor Devo, Maklok dan Esteban Vizcara. Banyak ya. Banyak. Apa daerah-daerah Eropa, darah-darah Eropanya tuh Bandung banget. Belanda banget sih Bang. Belanda banget. Soalnya ada Klok kan, pelatihnya Belanda. Klok Belanda meskipun dia udah naturalisasi kan sekarang. Bahkan pemain asingnya pun 2 Belanda ya, Belanda, Kiper sama iya. Castellion ya. Pelatihnya pun Belanda. Belanda. Ya. Persib Belanda ya. Belanda. Ini Bang ada lagi dari menarik sih, bukan tim papan atas sih Bang, Apa itu? tapi pemain cukup banyak. Itu ada dari PSS Sleman. Oh, siapa tuh namanya? Pemain PSS Sleman tuh ada 4 pemain asing sesuai slot, tapi 2-nya belum datang katanya. Oh, gitu. Iya, belum datang, masih terkendala administrasi kan. Oh, Dan vaksin. ada 2 keturunan, itu Ivan Bakdim, terus Kim, dan 1 pemain naturalisasi. Itu Fabiano Beltrame. Fabiano Beltrame. Oke. Kalau bicara soal Liga 1 di musim ini ya, emang lagi-lagi pemain asing mendominasi sih. Kita lihat aja dari top skornya. Itu ada yang namanya Paulo Henrique dari Persiraja pada Aceh dan Endosel. Kedua pemain itu saat ini menjadi pemegang top skor Liga 1 musim 2001-2002 dengan total 3 gol. 3 gol. Peringkat keduanya pun juga ada pemain asing Henry. Itu si Joe Wilson dari Persebaya dan Muhammad Basim Rashid dari Persib. Menariknya adalah Joe Wilson, di mana dia mampu mencetak 2 gol untuk Persebaya dalam 1 laga doang. Laga perdana Bang. Laga perdana untuk Persebaya, karena pada laga perdana Persebaya sebelumnya mereka pemain asingnya belum bisa bermain karena berkena administrasi regulasi dari vaksinasi. Vaksinasi. Jadi ya lagi-lagi musim ini tuh pemain asingnya top tier Iya, gitu. kalau Porter pasti ingin timnya juara Bang, tapi lebih bangga tuh ketika tim membawa pemain lokal semua Bang. Wah, Aduh, itu berdampak bagus untuk masa depan timnas. Itu pernah Bang, PSM kemarin pas lagi Piala Menpora kan, itu kan lokal semua. Tapi kan pada akhirnya final. Liga 1 sini PSM juga merekrut juga. Nah, betul. Soalnya ada regulasi Bang menetapkan tuh di stopnya naturalisasi, perlu nggak sih Bang menurut tuh? Naturalisasi di stop Di stop. Kalau perlu atau tidaknya mungkin ada satu sosok dari pihak PSSI yang ingin melakukan hal itu, cuma gue nggak bisa sebut nama. Hanya saja, kalau menurut gue pribadi perlu apa enggaknya ya jangan dong, karena mereka kan juga punya hak untuk membela Indonesia, darahnya darah Indonesia. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Tapi mungkin ada satu sosok, satu oknum lah ibaratnya, satu oknum dari
dalam tubuh itu menginginkan untuk tidak adanya naturalisasi. Gue sih kalau gue setuju bang, karena kita bakal ketergantungan terlalu nyari bakat-bakat di luar. Iya, Padahal bakat dalam negeri kita masih banyak. Iya, kan jadi lagi-lagi pro kontra ya. Kita kalau Iya. bicara soal pemain asing itu untuk sepak bola Indonesia ya, lagi-lagi itu pro kontra nih. Itu Iya, nggak bisa lepas. Misalnya nih, gue jalurin deh. Untuk di pro-nya ya fans klub lokal mana yang nggak mau ngelihat timnya menang. Iya benar. Ibaratnya itu satu. Yang kedua adalah rating. Kalau misalnya sebuah klub Indonesia mampu bermain bagus dengan adanya pemain asing, rating televisi kan otomatis naik. Belum lagi adanya sponsor-sponsor untuk klub yang membiayai klub tersebut untuk terus hidup. Itu yang kedua. Tapi kontranya juga nggak banyak. Ya mungkin kita nggak bijak lah kalau misalnya mengatakan bahwa pemain asing itu berdampak jelek kepada timnas Indonesia. Karena faktanya banyak kok pemain-pemain Indonesia yang keluar untuk mengasah gitu, untuk lalu kemudian dipanggil sama timnas Indonesia. Sebut aja ya kayak Bagus Kavi, gimana Fikri, Sadil Ramdhani, Bintang Sulaiman kayak gitu kan. Tapi masalahnya adalah di Liga Indonesia pemain-pemain asingnya itu kebanyakan menempati posisi-posisi posisi-posisi vital di timnas Indonesia kayak penyerang dan gelandang back gitu kan. Kalau lu perhatiin deh, kebanyakan pemain-pemain klub-klub Indonesia itu sisi sayapnya kan yang jago-jago kan. Iya. Dan itu terbawa kepada timnas. Tapi penyelesaian akhirnya Iya. Tapi mungkin menurut gua kalau Kayak gitu. pemain asing pengetatan itu bang, syarat dan ketentuan naturalisasi bang. Jadi itu nggak cuma semerta-merta naturalisasi. ya itu mungkin masih bisa digodok lebih Iya. lanjut sama pihak Federasi Sepak Bola Indonesia ya. Kalau misalnya gua mau ngasih contoh deh, kayak di Inggris deh, di Inggris sama Spanyol ibaratnya. Di Spanyol itu di awal-awal medio 2000-an kan kita pasti mengenal istilah Los Galacticos Iya. kan di Real Madrid, di mana pemain-pemainnya itu berisikan pemain-pemain bintang yang bukan asli Spanyol, paling cuma Spanyol, Casillas dan Raul. Begitu juga di Barcelona, ada Ronaldinho, Rivaldo, Deco, kemudian ya masih banyak lagi pemain-pemain aslinya. Itu berdampak kepada timnas Spanyolnya itu sendiri. Mereka hampir gagal di Euro 2024, kemudian juga di Piala Dunia juga nggak mampu berbicara banyak, hingga pada akhirnya Real Madrid melego pemain-pemain bintang mereka di medio 2008-an gitulah. Yang waktu itu sampai dibantai sama Liverpool. Iya, tahu. Real Madrid jangan dibantai sama Liverpool karena minimnya pemain-pemain bintang di Los Blancos, tapi berdampak nyata kepada timnas Spanyol. Barcelona juga mulai mengembangkan La Masia-nya. Emang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan, itu dari klub ya. Dari klub, tapi kan berdampak positif kepada Spanyol karena menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010. Kita mengharapkan Liga 1 dan timnas Indonesia yang lebih baik bang depannya. Ya, pengennya sih gitu. Kebetulan semua dari PSSI bang ya. Iya. Ya, itu pikiran aturannya dari PT LIB juga dan bagaimana direktur teknik PSSI nanti mengaturnya lah, menggodoknya peraturan itu sendiri. Jadi banyak dari situ dulu kali ya. Soalnya kalau bicara soal pemain asing untuk sepak bola Indonesia tuh panjang banget. Dan panjang banget. Tapi memang untuk sekilasnya kita bisa melihat lah pro kontranya seperti itu. Iya. Kita melihat dari negara lain juga kasusnya seperti Spanyol ya kan. Inggris pun seperti demikian ya kan. Kita berharap emang ada pemain-pemain lokal yang mencuat lagi bang. Beruntungnya ada yang mau keluar dari zona nyaman. Itu aja dulu, sama PSSI memberikan program bagus Garuda Select itu. Dan memberikan dukungan bang. Memberikan dukungan juga. Itu beruntungnya di situ. Ada juga sih pemain yang terlalu nyaman di zonanya jadi nggak berkembang. Kalah sama pemain asingnya gitu. Udah kalau gitu gue Bayu. Bu Andri. Salam G-Sport.